Greeting. Good morning, teacher. Okay, good morning. Sit down, please. Okay, students. Good morning. How are you today? We are fine, thank you. Okay, good. Before we start our lesson today, please, the leader of the class, let us in pray. Please. Teacher and parents, let us pray. Our Father in heaven, thank you very much of your Johnson. Very well, thanks Jesus. Amen. Okay, thank you, Dempsey. Now, please listen your name in the present list. Anastasia, Present Miss, Dempsey, Present Miss, Diana, Present Miss, Putri, Elsa, Present Miss, Indri, Present Miss, Esra, Present Miss, Onarina, Present Miss, Delphi. Present Miss. Oke, good. Semua hadir hari ini ya. Jadi tingkatkan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada sebuah kata motivasi untuk kita semua sebelum kita beraktivitas dalam pembelajaran kali ini. Kata motivasinya begini: never put off till tomorrow what can you do today. Ya, jangan pernah menunda sesuatu untuk besok. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Oke, baik. Oke, materi pembelajaran. Topik materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu apa yang ada di slide? Prosedur teks. Ya, prosedur teks atau teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti dalam pembelajaran kita kali ini ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, Peserta didik mampu menganalisis prosedur teks sederhana berdasarkan informasinya dengan menggunakan kalimat sendiri serta dengan struktur teks dan kebahasaan yang benar. ya, yang berikut. Peserta didik mempresentasikan hasil teks prosedur yang telah dibuat sendiri. Oke, baik. Dari kedua tujuan pembelajaran ini, yang mau kita fokus atau yang mau kita capai dalam pertemuan khusus hari ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi inti, ada sebuah video untuk menghantar pemahaman kita semua, terutama kalian, untuk kita masuk ke materi inti ya. Please dengarkan, kalian nonton dan simak baik-baik video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizka Kanies Nikoma. Today I want to tell you how to make it banana. Ingredients are 3 tablespoon flour, 2 tablespoon rice flour, 2 tablespoon sugar, dry.
berdasarkan video yang sudah barusan kalian tonton. First question, what kind of the video that you have watched just now? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Diana please. Videonya adalah prosedur teks tentang cara membuat pisang goreng. Oke, good answer. Tepuk tangan dulu. Next question, what is the purpose of the video? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Femi please. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Tujuan dari video tersebut adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan pisang goreng. Ya, oke. Baik. Good answer. Tujuan dari video tersebut adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah pembuatan pisang goreng. Jadi tujuannya adalah mungkin dari kita ada yang belum tahu cara pembuatan pisang goreng. Setelah nonton video tersebut sudah menjadi tahu Ya. Oke. Next kita akan masuk ke materi inti. Materi inti yang tidak akan pelajari kali ini. Yang pertama, kita akan lihat the meaning of procedure text atau pengertian dari prosedur teks. What is procedure text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Ya, teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris prosedur teks ini diawali dengan sebuah frasa, yaitu how to make a cup of tea, how to operate an oven, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, the purpose of procedure text. Purpose atau tujuan dari prosedur text tersebut. Jadi the purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through sequence of steps. Artinya tujuan prosedur teks ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang prosedur teks, kita akan lebih tahu dan lebih paham bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang tepat. Jadi ketika kita tahu tentang langkah-langkahnya, langkah-langkah dari membuat, contoh misalkan pisang goreng tadi, artinya kalau kita sudah belajar dan kita sudah tahu, kita akan buat dengan langkah-langkah yang beraturan atau berurutan. Jadi, next, structure of procedure text. Ya, struktur of procedure, ada 3 struktur dari prosedur teks, yaitu yang pertama goal, kedua materials, next steps. Ya, jadi pada bagian goal itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari prosedur teks. And pada bagian materials itu memberikan Informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, memberikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian steps berisi daftar urutan instruksi untuk melakukan sesuatu.
masuk ke kaidah kebahasan of procedure text. Ya, ada beberapa kaidah dari prosedur teks, kurang lebih ada 4. Ada 4. Yang pertama ini apa? Menggunakan menggunakan simple present tense. Kita tahu kalau dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis tenses yang ada dalam bahasa Inggris, dan khusus dalam kita mempelajari prosedur teks, tenses yang kita gunakan adalah simple present tense. Ya. Oke. Kemudian yang berikut, second, yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Ya. Imperative sentence atau kalimat perintah ini selalu diawali dengan verb 1 dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimat. Contohnya add 3 onions and mix it well. Tambahkan 3 bawang merah dan campurkan secara baik dan merata. Jadi langsung ada kalimat perintah di situ. Misalkan tambahkan air, tambahkan garam, atau potonglah pisang menjadi 2 bagian. Jadi ada setiap kali dalam langkah-langkah prosedur teks itu, dia punya langkah-langkah itu selalu ada kalimat perintah atau imperative sentence. Yang berikut, menggunakan kalimat apa? Kata penghubung. Kata penghubung atau conjunction. Ya. Nah, kata-kata penghubung yang biasa digunakan dalam prosedur teks ini ada di situ. Kita lihat ada beberapa kata penghubung. Yang pertama ada firstly, secondly, then, after that, dan finally. Jadi ini adalah jenis-jenis kata penghubung yang biasa digunakan dalam prosedur teks. Oke. Next, menggunakan kata keterangan atau adverb. Ya, kata keterangan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan adverb. Ya. Nah, kata keterangan yang dimaksud di sini adalah keterangan waktu. Bisa juga keterangan tempat, ada juga dengan keterangan cara atau manner. Ya, ada 2 kind of adverb, ada 2 jenis kata keterangan atau adverb yang biasa digunakan dalam prosedur teks, yaitu adverb of time dan adverb of manner. Adverb of time ini artinya kata keterangan waktu, dan adverb of manner ini adalah kata keterangan cara. Ya. Jadi kata keterangan waktu ini contohnya in 10 minutes, for 1 hour. Artinya misalkan kalau kita mau belajar tentang cara pembuatan kue, contoh, misalkan kita diamkan adonan selama 10 menit, 10 menit. Kemudian kita panggang selama 1 hour, 1 jam. Jadi ada keterangan waktu di situ. Misalnya keterangan waktunya 10 menit, 1 jam, bisa juga 30 menit, dan lain-lain sebagainya. Lalu adverb of manner atau keterangan cara. Kata keterangan cara artinya misalkan manner itu cara, jadi slowly artinya misalkan kayak tadi kalian sudah nonton video cara pembuatan pisang goreng, dia perintah bahwa artinya itu harus nyalanya pelan.
slowly, atau ketika kita mix atau aduk adonan itu pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan kasar-kasar. Kalau mau dapat dia punya hasil yang bagus harus dengan cara yang perlahan. Begitu, bisa dipahami kok? Bisa. Oke. Next, kita lihat jenis-jenis prosedur teks. Atau the kind of prosedur teks. Ya, ada two kinds of prosedur teks. Yang pertama apa di situ? Coba kalian lihat prosedur teks yang Menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. ya, prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan Sesuatu. Contohnya seperti how to use an air fryer. Tahu air fryer kan? Penghangat ruangan, penghangat udara. Biasa kita gunakan dalam ruangan yang suhunya terlalu dingin. Kalau kita di studio yang suhunya panas, ya tidak perlu pakai itu, Oke. Kemudian yang berikut, how to use a dishwasher. Ini mungkin kita belum ada di sini. Mesin pencuci piring, atau ada yang di rumah sudah ada pencuci piring. Manual, Ya. tapi dengan ada itu mesin. Nah, kalau misalkan suatu ketika kita ada itu mesin di kita punya rumah, ada dalam lingkungan kita, pasti itu suatu hal yang baru, toh. Itu hal yang baru. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari dia punya langkah-langkah pengoperasiannya, langkah-langkah menggunakan mesin tersebut. Pertama, kita harus mungkin kita harus colok dia punya kabel ke stop kontak, kemudian kita harus tekan tombol apa, kita harus buat bagaimana supaya sabun keluar, buat bagaimana supaya airnya keluar, buat bagaimana supaya cuci gelasnya, mungkin dia pun tekan tombolnya beda dengan cuci piring, seperti itu. Jadi kita harus mempelajari langkah-langkah menggunakan mesin cuci piring atau apapun itu yang sesuatu yang baru bagi kita pasti kita pelajari dari langkah-langkah, toh? Ya. Oke. Yang berikut, jenis prosedur teks yang berikut adalah prosedur teks yang memberikan apa? Instruksi dalam kegiatan tertentu. Ya. Prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya seperti how to play violin, how to create a website, how to make rendang. Ya. Jadi ini seperti yang tadi kita sudah nonton di video itu salah satu yang memberikan kita instruksi, instruksi dalam melakukan sesuatu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Dan kita akan dua LKPD, ada LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi pada LKPD 1 itu kalian kerjakan secara individu. Nanti pada LKPD 2 baru kalian kerjakan secara kelompok dalam grup. Ya, ini teksnya silahkan bagi semua satu orang satu. Oke, sudah semua? Sudah? Oke. Attention, perhatikan. Dalam LKPD 1 ini ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan. Kurang lebih A, B, C, D. Ada 4 bagian dalam LKPD 1 yang harus kita kerjakan.
Tapi sebelum kita kerja, kita akan listen the audio. Kita akan dengarkan sebuah audio ya. So please listen carefully. Dengar baik-baik video audio. Hello, today I want to tell you how to make sandwich. The ingredients that we need are 2 slices of bread, chili sauce, tomato, celery, fried egg, cheddar cheese, beef sausage that have been cut, and cucumber. Also we need knife and plates as a tool to make sandwich. The steps are: first, place a slice of bread on the plate. Second, put the sliced tomato. Then add fried egg, cheddar cheese, and chili sauce. Next, add celery and cucumber. After that, put slice of bread on the top to cover them. And finally, you can serve it. That's all. Thank you. Oke. Semua sudah dengar kok? Sudah. Ya. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, I have some question for you all. According to the audio that you has listened now. Questionnya begini, pertanyaannya begini. What is the correct title according to the audio? Ada yang bisa jawab? Oke, Anastasia, please. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Topik yang sesuai dengan audio tersebut adalah bagaimana cara membuat sandwich. Oke, thank you Anastasia. Ya, jadi topik yang sesuai dengan topik atau title yang sesuai dengan audio yang sudah kita dengar adalah bagaimana cara membuat sandwich. How to make sandwich. Kalian tahu sandwich? Tahu. Pernah makan sandwich? Pernah. Pernah buat sandwich? Tidak pernah. Belum pernah ya? Oke, baik. Dalam LKPD ini pada bagian yang berikut kita diminta untuk mencari tahu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sandwich seperti yang sudah ada dalam gambar. Jadi kalian diminta untuk mengisi atau memberi nama bahan-bahan yang ada sesuai yang ada dalam gambar. Elsa, Bread. gambar pertama adalah Bread. oke, bread, good. Seni, gambar kedua, ya, chili sauce, oke, good. Picture number 3, Putri, tomato, good. Picture number 4, Onarina, celery. Okay, next. Picture number 5, Esra. Egg. What? Egg. Okay, good. Picture number 6, Ayurfi. Cheddar cheese. Next. Picture number 7, Indri. Slice of beef. Slice of beef. Okay, potongan daging sapi. Last number, Delphi. Cucumber atau ketimun. Oke, good. Semua jawabnya betul. Tepuk tangan dulu. Untuk LKPD pertama bagian B, bagus. Kalian sudah kerjakan dengan baik dan benar. Lalu next, bagian C. Bagian C ini kita diminta untuk memilih jawaban yang ada dalam kotak, 3 kotak yang ada. Kalian disuruh untuk
memilih jawaban yang ada dalam 3 kotak yang ada itu untuk melengkapi langkah-langkah pembuatan sandwich yang ada di bagian bawah yang masih blank, kosong gitu Jadi dari ketiga kotak itu kalian masukkan ke dalam langkah-langkah yang di bawah sesuai dengan urutan yang benar. Oke, kalian kerjakan sekarang. Kurang lebih ada 6 steps di situ. Step yang pertama, first place and slice of bread on the plate. Itu sudah ada memang. Lalu step yang berikut. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Diana please. Second, put the sliced tomato. Okay, good, Diana, good answer. Second, put the sliced tomato. Okay, next step, bagian 3 itu. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Okay, Jency please. Then add 3 and egg, cheddar cheese, and chili sauce. Okay, good answer. Then add fried egg, cheddar cheese, and chili sauce. Itu pada step yang ketiga. Lalu step yang keempat sudah terisi. Next, add celery and cucumber. Lalu step yang berikut, step yang kelima. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Okay, Femi please. After that, put slice of bread on the top to cover cake. Okay. After that, put slice of bread on the top, and cover them. Ya. Lalu langkah terakhir, finally you can serve it all. Ya. Jadi langkah-langkah yang ada, langkah-langkah yang belum terisi, kalian sudah terisi dengan baik dan benar. Jadi semua jawaban yang sudah disampaikan oleh ketiga teman kalian benar. Tepuk tangan dulu. Oke, good. And next, pada bagian yang berikut, bagian D. Nah, pada bagian D ini kita diminta untuk menentukan pilihan kalimat-kalimat yang ada di situ. Hanya ada 2 pilihan, true or false, benar atau salah. Jadi kalian diminta untuk tentukan kalimat itu. Misalkan kalimat pertama itu benar atau salah, kemudian kalimat kedua itu benar atau salah. Jadi bisa dipahami? Bisa. Kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang ya. Jadi kalian hanya tinggal pilih di situ T atau F, true or false, benar atau salah, berdasarkan teks yang ada di atas, lalu berdasarkan gambar yang tadi kalian sudah isi, lalu berdasarkan audio yang tadi kalian dengar. Ya. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu, kalimat pertama, sentence number 1. We need 9 ingredients to make sandwich according to the audio. True or false? Seni bisa jawab? Ya. False. False. Kalimat berikut. Knife and plate are tools to make sandwich. True or false? Elsa?
dan piring yang kita gunakan sebagai alat dalam pembuatan. Ya, bisa dipahami kok? Bisa. Oke. Next sentence. We need 2 slices of bread. True or false? Ingrid? True. Benar Ya. Ya. Kita membutuhkan 2 keping roti. 2 keping roti dalam membuat sandwich. Oke. Lalu, next sentence, kalimat yang berikut. Putting the slice of bread on the top is the second step to make sandwich. True or false? Putri? False. False. Salah ini kalimat salah Ya. Jadi pada second step itu bukan putting the slice of bread, tetapi put the slice tomato. Berarti kalimat ini salah. Tidak termasuk dalam langkah-langkah yang benar di atas. Kemudian the last sentence, kalimat terakhir. According to the audio, the best cheese that we use for sandwich is cottage cheese. True or false? Yulfi? False. Yang demikian maka kita telah menyelesaikan LKPD yang pertama. Okay. Sekarang we move to the next task LKPD kedua. Ya. Jadi di sini kalian akan dibentuk menjadi kelompok atau grup. Jadi ibu akan bagi kalian dalam 4 grup, 4 kelompok, oke? Ya. Masing-masing grup 3 orang. Jadi ini grup 1, grup 2, grup 3, and grup 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nanti satu kelompok dapat 1 teks. Ya. Yang harus kalian kerjakan dalam tugas ini adalah kalian baca teks yang ada, teks yang tersedia dalam teks, di teks juga ada, di slide juga ada. Kalian baca teks yang ada, kemudian kalian kerjakan instruksi yang di bagian bawah. Jadi di situ kalian disuruh untuk cari conjunction, action, ingredients, kemudian place, time, and manner. Jadi kelompok satu itu bagiannya conjunction, kemudian kelompok 2 itu bagiannya action, lalu kelompok 3 bagiannya ingredients, lalu kelompok yang terakhir itu bagiannya place, time, and manner. Oke. Berdasarkan teks yang ada. Kalau kita lihat teks yang ada ini contohnya tentang pembuatan apa ini? How to make fried rice. Pembuatan cara membuat nasi goreng. Kalian suka membuat nasi goreng, tak? Nah, jadi saya rasa tidak susah untuk kalian, Mungkin kalian lihat teksnya secara baik, lalu kalian kelompokkan dia. Conjunction yang ada dalam teks ini, lalu action yang ada dalam teks di atas itu ini, lalu ingredients yang ada dalam teks di atas ini, dan begitu pula dengan place, time, and manner. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Tidak? Oke. Kalau begitu silakan kerjakan secara kelompok. Silakan.
time for presentation. Time to present your work. Okay, start from first group. Mulai dari grup 1, kelompok pertama. Okay, please, group 1. Ya. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kata-kata penghubung atau conjunction yang terdapat dalam teks, yaitu yang pertama fresh, yang kedua then, yang ketiga after that, yang keempat finally. Okay. Thank you. Okay, thank you, group 1. Sit down. Sit down, please. Ya, jadi yang dipresentasikan oleh grup 1 yaitu kata-kata conjunction atau kata-kata penghubung yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama itu ada first, ada apa lagi? Then, after that, dan finally. Okay, good. Ini presentasi dari kelompok 1 Oke, next kelompok 2, group 2, second group. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diperoleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang action yang terdapat dalam teks, yaitu yang pertama cut up chicken, yang kedua pour in the egg, yang ketiga add a spoonful of oyster sauce, yang keempat add the rice. Thank you. Oke, thank you group 2. Silakan kembali. Next group. Group 3. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja, yaitu tentang ingredients yang terdapat dalam teks. Yang pertama rice, kedua egg, ketiga pepper, keempat garlic, kelima salt, keenam leek soup. Thank you. Oke, thank you. Kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini bertugas mencari ingredients atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi goreng. Ada rice, ada egg, pepper, garlic, salt, dan leek chopped. Next, group 4, class group. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang class, time, and manner. Yang terdapat dalam teks adalah yang pertama class dan yang kedua where. Oke, thank you. Silakan duduk. Jadi semua kalau dari keempat kelompok semua sudah bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik dan rata-rata semuanya bagus. Tepuk tangan dulu. Good job untuk kalian semua ya. Oke, baik. Dari keempat kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, apakah dari kalian ada pertanyaan, saran atau tanggapan kepada kelompok lain, dari kelompok lain ke kelompok lain? Apakah ada? Oke, Diana. Diana mau menanggapi presentasi kelompok mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Menurut saya masih ada kalimat action yang terdapat dalam teks, yaitu add, get,
bagaimana kelompok 2? Kalian menurut Diana masih ada kalimat action yang kalian belum temukan dalam teks tersebut. Jadi apakah itu betul? Betul? Betul. Oke. Kalau begitu bagaimana tanggapan kalian? Oke, thank you atas tanggapannya. Oke. Jadi apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Oke. Tidak ada lagi? Yes. Oke. Kalau begitu pelajaran hari ini cukup sekian. That's all. Dan nanti pertemuan berikut kita akan mempelajari masih dalam materi yang sama tentang prosedur teks, namun kita akan masuk dalam unjuk rasa atau kalian akan diminta untuk membuat contoh prosedur teks dengan kalimat kalian sendiri lalu presentasikan di depan kelas. Oke. Siap kok? Siap. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita menutup pelajaran kali ini, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan doa. Dan kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Itu orang pimpin kita dalam doa pula. Guru dan teman-teman semua, kegiatan kita telah selesai. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang telah mengasihi kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Oke, thank you Elsa. Oke, think that's all for lesson today. And see you next meeting. Please. Greeting.